Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yularisati dengan NIM 1240-1217. Di sini saya akan mengerjakan UTS Ulumul Hadis, yaitu membaca materi 1 hingga 11 sebanyak 7 kali. Yang pertama, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Dalam kajian ulumul hadis, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan penting untuk dipahami perbedaannya. Hadis secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki arti yang hampir sama dengan hadis, namun sering digunakan dalam konteks hukum dan praktik keagamaan. Dalam ilmu fikih, sunnah merujuk pada sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk diikuti. Kabar bisa berarti berita. Dalam sebagian literatur, kabar digunakan sebagai umum untuk semua riwayat, baik dari Nabi maupun selain Nabi. Ada juga ulama yang membedakan antara hadis khusus dari Nabi dan kabar dari selain Nabi. Atsar biasanya digunakan untuk merujuk kepada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi, namun dalam beberapa penggunaan atsar juga berisi hadis. Urgensi hadis dalam studi Islam. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, karena hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Banyak hukum dalam Islam yang menjelaskan secara rinci dalam Al-Quran, melainkan dijelaskan melalui hadis Nabi. Hadis membantu memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Nabi sebagai penerima wahyu adalah penjelas langsung terhadap Al-Quran. Dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah Islam, hadis menjadi referensi utama untuk mengetahui praktik dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Hadis juga menjadi dasar pembentukan peradaban Islam yang ideal, karena berisi teladan hidup Rasulullah SAW yang mencakup berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan ibadah. Yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dalam Islam didasarkan pada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber hukum mereka setelah Al-Quran. Dalil-dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya, seperti Quran Surah Ali Imran ayat 32. Hal ini menunjukkan kewajiban mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Contoh hadis yang menjelaskan hukum secara rinci adalah sabda Nabi tentang potongan tangan pencuri untuk nilai tertentu. Hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan ayat Al-Quran tentang hukum pencuri. Dalil dari sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegangan teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik dan Hakim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan takkid menguatkan isi Al-Quran. Bayan tafsir menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan. Bayan taksis dan takyid membatasi atau memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat umum atau mutlak. Bayan tasyri menetapkan hukum secara mandiri dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Al-Quran. Fungsi tafsir terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penting, yaitu 1. Bayan tahrik. Hadis berfungsi sebagai penguat atau penegasan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat yang ada. Contohnya hadis tentang puasa yang mengatakan jika kamu telah melihat bulan maka berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari menguatkan perintah puasa dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bayan tahyid. Hadis memberikan batasan atau syarat
pada ayat-ayat yang bersifat umum. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan hukum pencurian secara umum, hadis menjelaskan bahwa hukum bagi pencuri adalah memotong tangan mereka. Hadis riwayat Bukhari yang memberikan rincian lebih lanjut pada ayat terkait Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Bayan tafsil. Hadis berfungsi merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global, misalnya penjelasan mengenai cara pelaksanaannya, sholat atau zakat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tetapi diuraikan dalam hadis. Taksis. Hadis berfungsi untuk menghususkan ayat-ayat yang bersifat umum, misalnya ketika Al-Quran menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua serta umum. Hadis dapat menjelaskan situasi spesifik di mana ketaatan itu harus diberikan. Tasyri'. Hadis dapat menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menciptakan norma-norma baru dalam konteks tertentu, seperti dalam hal transaksi atau perilaku sosial. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan dan memperdalam pemahaman umat Islam terhadap ajaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah hadis prakodifikasi. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh para sahabat dan tabi'in. Penulisan hadis belum dilakukan secara sistematis dan penyampaian lebih banyak secara hafalan. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Setelah wafatnya Rasul dan generasi sahabat, mulai muncul kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara tertulis agar tidak hilang. Ulama mulai menyusun kitab-kitab hadis seperti Muwatta Malik, Sahih Bukhari, dan lainnya. Masa pentashihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, para ulama menyusun metode kritik hadis, ilmu mustalahul hadis, untuk menilai keabsahan hadis, termasuk klarifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem verifikasi hadis pun diperkuat. Yang keempat, hadis dari kuantitas sanad. Yang pertama, pengertian contoh hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatannya sanadnya, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Contoh hadis tentang barang siapa yang berdusta atas namaku. Yang kedua, pengertian dan contoh hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang awalnya diriwayatkan oleh sedikit orang ahad, namun kemudian tersebar dan dikenal luas oleh banyak orang. Yang ketiga, pengertian dan contoh hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, bisa satu atau beberapa orang saja dalam setiap tingkatnya. Contohnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu tabi'in saja. Yang kelima, yaitu hadis sahih secara bahasa. Hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, mutawatir, tidak terdapat syadz, kejanggalan, dan tidak memiliki illat, cacat tersembunyi. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis tertinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah, dalil dalam agama Islam.
Contoh hadis sahih, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Secara garis besar hadis sahih berbagi menjadi dua macam utama berdasarkan kualitasnya. Hadis sahih lizatihi, hadis yang memenuhi semua syarat kesahihan dengan sendirinya tanpa memerlukan penguat dan riwayat lain. Yang kedua, hadis sahih li khairini, hadis yang pada dasarnya berderajat hasan lizati, memenuhi syarat kesahihan kecuali tingkat kedabitan perawinya yang sedikit kurang sempurna, namun kualitasnya meningkat menjadi sahih berapa karena didukung oleh riwayat lain yang semakna atau lebih kuat. Hadis hasan secara bahasa berarti hadis yang baik atau bagus secara istilah. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun dabitnya kekuatan hafalnya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, tidak terdapat syah, kejanggalan dan tidak memiliki ilat cacat tersembunyi. Hadis hasan berada satu tingkat di bawah hadis sahih dalam hal kekuatan hujah, namun tetap dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam, terutama dalam hal yang tidak dikaitkan dengan akidah. Pembagian hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lizatini dan likhairini. Contoh hadis hasan, innama abwaba jannati tahtati lisuyufi. Artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Karena tidak memiliki syarat tersebut, hadis dhaif memiliki tingkatan yang paling rendah dalam ilmu hadis dan umumnya tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal-hal pokok seperti kaidah, namun sebagai alam memperbolehkan penggunaannya dalam hal fathulul amal, kekuatan amal, dengan syarat kelemahan tidak terlalu parah dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Contoh hadis dhaif, hubbul watani minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Selanjutnya materi yang ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Rangkaian perawi hadis harus bersambung tanpa ada yang terputus. Yang kedua, rawi adil. Para perawi harus memiliki sifat adil, yakni berakhlak baik dan tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga, rawi dabit. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang terpercaya. Yang keempat, tidak janggal. Hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis lain yang lebih kuat. Tidak ada ilat. Tidak terdapat cacat tersembunyi dalam hadis yang bisa memengaruhi keabsahan. Kelima syarat ini harus terpenuhi agar semua hadis dapat dikategorikan sebagai hadis sahih. Selanjutnya materi ke-7, syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi hadis. Yang pertama, syarat dalam penerimaan hadis.
Tahammul. Tahammul berarti menerima atau menanggung hadis dari guru atau sumber. Syarat-syarat utama seorang perawi dalam tahammul adalah tamyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta memiliki kemampuan menghafal dan mengingat hadis yang didengar dengan baik. Ukuran tamyiz menurut Imam Ahmad adalah kemampuan menghafal dan mengingat hadis dengan benar. Kedua, berakal. Perawi harus memiliki akal sehat dan akal secara fisik dan mental agar mampu memahami dan menyimpan hadis yang benar. Yang ketiga, memiliki hafalan yang kuat, dabit, hafalan yang kuat dan valid agar hadis yang diterima tidak berubah dan tetap terjaga. Yang keempat, Muslim. Dalam tahammul, seorang perawi biasanya Muslim. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang hal ini, mayoritas ulama memasyarakatkan Muslim. Yang kelima, baligh, sudah mencapai usia baligh atau memiliki kemampuan akal yang cukup untuk memahami hadis. Yang keenam, adil, memiliki integrasi moral dan konsisten dalam urusannya, bebas dari dosa besar dan perilaku tercela. Yang kedua, syarat dalam penyampaian hadis. Ada berarti menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Syarat-syarat perawi dalam ada adalah Muslim. Perawi harus Muslim saat menyampaikan hadis karena periwayatan oleh non-Muslim dianggap tidak sah oleh ijma'. Baligh dan berakal. Perawi harus sudah dewasa dan berakal sehat agar dapat menyampaikan hadis yang benar. Yang ketiga, adil, memiliki integrasi pribadi yang kuat, bebas dari kefasikan dan perilaku yang merusak kepercayaan. Yang keempat, kuat dabit, kuat hafalan, mampu mengingat dan menyampaikan hadis dengan akurat tanpa kesalahan fatal. Yang kelima, tidak lalai dan tidak banyak berangan-angan. Perawi harus teliti dan tidak ceroboh dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, signot. Dalam proses tahammul dan ada serta kualitas persambungannya. Signot adalah bentuk atau metode khusus yang digunakan dalam periwayatan hadis agar sanad dan matan hadis tersampaikan dengan benar dan terjaga keasliannya. Proses tahammul ada dilakukan secara ilmiah dan sistematis, bukan spontan atau tradisional semata. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan keaslian hadis yang diriwayatkan. Kualitas persambungan sanad harus bersambung. Artinya, setiap perawi harus menerima hadis langsung dari guru atau sumbernya tanpa terputus. Hadis yang diriwayatkan harus tidak syadz, aneh atau menyalahi riwayat lain yang lebih kuat, dan tidak ganjil bertentangan dengan kebiasaan periwayatan agar dapat diterima. Metode periwayatan melibatkan berbagai teknik seperti as-sima, mendengarkan langsung, al-kitabah, menulis, dan lainnya yang diterapkan secara ketat untuk menjaga sanad dan matan hadis. Selanjutnya, materi yang ke-8, hadis maudhu. Yang pertama, pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, yaitu hadis yang secara sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Sejarah munculnya hadis palsu mulai muncul setelah wafat Nabi SAW, khususnya pada masa-masa pertikaian politik. Namun golongan-golongan sesat dan saat Islam mulai berkembang luas. Munculnya golongan-golongan sesat dan saat Islam mulai berkembang luas. Yang ketiga, faktor melatar belakanginya. Kepentingan politik, fanatisme golongan atau kelompok, usaha merusak Islam dari dalam, motif ekonomi misalnya untuk menarik minat terhadap produk tertentu, niat baik namun salah metode seperti untuk mendorong amal kebaikan.
Hadis maudhu sangat berbahaya karena dapat menyesatkan umat, sehingga penting untuk dikendalikan dan dijauhi. Yang kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Yang pertama, pengertian ilmu rijalul hadis. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari segi identitas, kepribadian, kredibilitas maupun latar belakang kehidupan mereka guna menilai validitas sebuah hadis. Yang kedua, urgensi ilmu rijalul hadis dalam studi hadis. Sangat penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak. Melalui ilmu ini, kualitas sanad hadis dapat diuji, sehingga diketahui apakah perawi tersebut sikah dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga, contoh aplikasi ilmu rijalul hadis digunakan dalam menelusuri sanad hadis dan menilai setiap perawi. Misalkan jika ada perawi yang dikenal lemah atau pembohong, maka hadis yang diriwayatkan bisa ditolak atau dinilai dhaif, yaitu lemah. Yang ke-10 yaitu materi tentang ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis, termasuk konteks historis peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan sanadnya pada waktu tertentu. Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab atau segala sesuatu yang menghubungkan suatu hal dengan hal lain, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya hadis atau konteks yang mengantarkan pada turunnya suatu hadis. Yang kedua, urgensi ilmu asbabul wurud dalam studi hadis. Ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis secara tepat karena membantu menentukan apakah hadis bersifat umum atau khusus. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, menjelaskan apakah ada pembatalan dalam hadis. Yang keempat, mengungkapkan sebab-sebab yang mendasari suatu hukum dalam hadis. Yang kelima, membantu memahami makna hadis yang sulit atau muskil. Yang keenam, mencegah kesalahpahaman dan interpretasi keliru terhadap hadis yang dikutip tanpa konteks. Imam As-Suyuti menyebutkan beberapa urgensi pentingnya ilmu ini, seperti untuk menentukan takhsis, membatasi makna mutlak, dan mengidentifikasi naqs dalam hadis. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud. Beberapa contoh aplikasi ilmu asbabul wurud dalam memahami hadis adalah toharo, bersuci. Hadis yang menyatakan bahwa air tidak menjadi najis oleh sebab apapun dipahami dengan konteks sosial dan hukum yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu sholat. Hadis tentang sholat sambil duduk yang sebenarnya pahala khusus untuk sholat sunnah, bukan sholat fardu, diketahui melalui konteks sebab turunnya hadis saat penduduk Madinah terkena penyakit sehingga banyak yang sholat sambil duduk. Yang ketiga, puasa. Hadis yang menyatakan bahwa berpuasa saat berpergian tidak baik dipahami dalam konteks perjalanan dan kondisi tertentu yang melatar belakangi sabda Nabi. Ilmu ini membantu memperjelas makna dan penerapan hadis sesuai dengan konteks aslinya, sehingga pemahaman terhadap hadis menjadi suatu akurat dan tidak sah. Tidak sah kaprah. Yang terakhir yaitu pengertian tahrij hadis. Tahrij hadis
adalah suatu metode ilmiah dalam ilmu hadis yang digunakan untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber asli sebuah hadis. Proses ini bertujuan untuk mengetahui di mana hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis primer, siapa para perawinya, dan bagaimana kualitas sanad serta matannya. Dalam proses tahrij, seorang peneliti hadis akan menghubungkan hadis yang disebut dalam suatu buku atau perkataan ulama dengan sumber aslinya. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud atau kitab lainnya. Tahrij sangat penting dalam studi hadis karena dapat membedakan antara hadis yang sahih, hasan, dhaif, hingga maudhu. Tanpa tahrij, hadis bisa saja disalahgunakan atau dikutip tanpa dasar yang valid. Yang kedua, manfaat tahrij al-hadis. Tahrij hadis memiliki berbagai manfaat penting baik dalam studi keilmuan maupun dalam praktik dakwah. Beberapa manfaat antara lain: mengetahui sumber hadis secara tepat, baik dari segi nama, kitab, bab, nomor hadis, hingga perawinya. Yang kedua, menilai kualitas hadis, yaitu apakah hadis tersebut termasuk dalam kategori sahih, hasan, dhaif, atau maudhu berdasarkan penilaian para ulama hadis. Memverifikasi kebenaran sebuah hadis yang banyak tersebar di masyarakat, termasuk hadis-hadis populer yang belum tentu benar. Mendukung kajian ilmiah dan akademik, terutama dalam penulisan skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang membutuhkan landasan hadis yang otentik. Menjaga kemurnian ajaran Islam dengan menyaring hadis-hadis yang tidak valid atau bahkan palsu. Meningkat pemahaman tentang sanad dan matan hadis serta bagaimana para ulama dahulu memverifikasikan riwayat. Yang ketiga, cara melaksanakan tahrij al-hadis. Untuk melakukan tahrij hadis secara benar dan sistematis terdapat beberapa langkah yang penting yang harus ditempuh, yaitu mencari hadis berdasarkan lafaznya, yaitu dengan mengidentifikasi kalimat utama dari hadis dan mencarinya dalam kitab hadis primer, baik secara manual maupun menggunakan software digital seperti Maktabah Syamilah atau aplikasi hadis. Yang kedua, menentukan sumber hadis dengan menyebutkan secara lengkap referensinya, nama kitab, jilid, halaman, atau nomor hadis. Contoh hadis riwayat Bukhari nomor 13 dalam kitab Al-Alim. Menganalisis sanad hadis, yaitu dengan melihat siapa saja perawinya yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. Apakah mereka dikenal sebagai perawi yang terpercaya, sikah, atau tidak. Menilai matan hadis untuk mengetahui apakah isi hadis mengandung kejanggalan, syadz, atau cacat ilat yang dapat memengaruhi derajat hadis. Menyampaikan hukum atau derajat hadis sesuai dengan pendapat para ulama hadis seperti Al-Albani, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, atau lainnya. Mencantumkan hasil akhir tahrij yang biasanya berisi kutipan hadis lengkap sumbernya, sanad, seperti kesimpulan derajat hadis. Sekian, terima kasih.